Untuk bentuk akar, saya akan jelaskan di sini. Saya beri contohnya untuk yang pertama yaitu akar 25. Bentuk akar di sini artinya akar 25 itu artinya bisa kita tuliskan dengan 5 kali 5. Nah, karena 25 itu 5 kali 5. Jadi akar dari 25 adalah 5. Atau bisa diartikan akar dari 25 itu bisa kita tuliskan kalau bentuk pangkatnya yaitu 25 pangkat setengah 1/2. Karena di sini 25 pangkat 1, akar itu artinya per 2. Kemudian lanjut untuk contoh selanjutnya. Akar 8, akar pangkat 3 dari 8. Ini bisa kita lihat bentuk akar ini sebenarnya bisa kita tuliskan seperti ini. Karena akar pangkat 3 berarti kita harus mencari yang perkalian 3-nya. 2 kali 2 kali 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2. Bentuk ini, bentuk akar pangkat 3 dari 8 itu kalau kita tulis dalam bentuk pangkatnya yaitu 8 pangkat 1/3. Atau bisa kita ubah lagi, untuk 8-nya ini adalah 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 1/3. 2 pangkat 3 ini hasilnya 8, kemudian kita pangkatin 1/3. Kalau kita hitung perkalian pangkat berarti jadinya 3 dikali 1/3, maka 2 pangkat 3/3. 3/3 berapa? 3/3 adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Sama, ketemunya sama. Untuk yang selanjutnya yaitu 2 pangkat 6, kemudian kita akar pangkat 3-nya kita cari. Seperti ini kita bisa tuliskan 2 pangkat 6/3. 2 pangkat 6/3. Jadi berapa? 2 pangkat 6 bagi 3, 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Untuk mengetahui bentuk akar ini. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini 10 pangkat 3, kita akar pangkatkan dengan 4. Penulisannya 10 pangkat 3/4. 10 pangkat 3/4. Ini penulisannya. Di sini saya tekankan di cara mencari hasil, kemudian dalam penulisannya juga. Jadi bentuk akar itu bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkat juga. Contoh lain yaitu akar 3 pangkat 2, kemudian di sini akar pangkat 3. Kita tuliskan dalam bentuk pangkatnya. Kalau dituliskan dalam bentuk pangkatnya berarti 3, ini pangkat 2 ya. Pangkat 2/3. Seperti itu. Menyederhanakan bentuk akar. Dalam menyederhanakan bentuk akar akan saya berikan contoh beberapa di sini bagaimana menyederhanakan bentuk akarnya. Di sini ada akar 8, 45 dan seterusnya. Kita cari bentuk sederhananya dari akar 8. Untuk mencari bentuk sederhananya, maka kita cari perkalian yang menghasilkan 8 yang nantinya bisa kita akarkan. Di sini 8 bisa kita buat dalam bentuk 4 kali 2. 4 kali 2. Kemudian perkalian di dalam akar itu sama artinya dengan akar 4, kemudian kali akar 2. Bisa kita tuliskan seperti ini kalau kalian bingung. Jadi setelah itu akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah 2, kemudian sisanya akar 2. Ini adalah bentuk sederhananya. Kemudian lanjut ke akar 45. 45 kita cari bentuk perkaliannya. Berarti kira-kira berapa? Yaitu 9 kali 5. 9 kali 5. Kita lihat akar 9 bisa kita keluarkan.
yaitu hasilnya dari akar 9 adalah 3, kemudian ini akar 5. Nah, ini bentuk akarnya. 3 akar 5. Untuk selanjutnya, akar 200. 200 kita cari berapa perkalian yang menghasilkan 200, tetapi salah satu angkanya bisa kita akarkan, yaitu 100. 100 kali 2. Akar 100 kali akar 2. Berapa hasilnya? Akar 100 adalah 10, kemudian sisanya akar kali akar 2. Kemudian berikutnya akar 20. Kita cari. Akar 20 itu perkalian dari 4 kali 5. Jangan pilih 10 kali 2, karena 10 kali 2 tidak bisa kita akarkan. Pilih yang 4 kali 5. Kemudian 45-nya sama dengan ini. Ini 45 yaitu 9 kali 5. Kalau sudah 4 akar 5 bisa kita buat, berarti menjadi berapa? Akar dari 4 adalah 2, kemudian sisanya di dalam akar 5. Ditambah akar dari 9 kita keluarkan akarnya yaitu 3, yang masih di dalam yaitu 5. Hasilnya 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Karena sama-sama di sini akar 5, maka bisa kita dapatkan hasilnya 2 tambah 3, 5. Akar 5-nya ikut kita tuliskan di sini. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, akar 48 ditambah akar 108 dikurang akar 27. Kita cari ini, sama seperti tadi, akar 48. Berarti perkalian berapa yang bisa kita keluarkan? Yaitu perkalian dari berapa nih? 4 kali bukan 4, 16. 16 bisa. 16 kali 3 untuk 48 ya. Kemudian ditambah 108 ini. Berapa 108? 108 itu 36 kali 3. Kemudian 27. 27 itu 9 kali 3. 9. Saya lanjutkan di bawah. Sama dengan 16 kali 3. Yang bisa kita keluarkan dari akar adalah 16-nya, yaitu hasilnya 4. Akar 3-nya tetap ditambah 36 yang kita keluarkan, yaitu 6 akar 3. Kemudian kurang 9 dikeluarkan jadi 3 akar 3. Semuanya sudah kita tuliskan. Kemudian ini akar 3, akar 3, akar 3. Karena sama semua akar 3-nya, maka 4 bisa kita tambahkan 6 dan bisa kita kurangkan dengan 3. Hasilnya yaitu 4 tambah 6 kurang 3. 7 akar 3. Ini hasil akhirnya. Satu contoh lagi dalam menyederhanakan bentuk akar, yaitu ketika yang di dalam akar itu adalah bentuk desimal. Contoh. Di sini kita ubah dulu bentuknya. Di sini 121 per, coba perhatikan di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti per 1 juta. Setelah itu kita buat akarnya sendiri-sendiri supaya tidak bingung. Setelah kita buat akarnya sendiri, kita cari akarnya. Akar dari 121 itu berapa? 11 per akar dari 1 juta adalah 1000. Maka hasil dari akar 0,000121 adalah 11 per 1000. Ini bentuk pecahan biasanya. Kalau kita buat dalam bentuk desimalnya, maka
11 per 1000 itu berapa? Berarti 11, tetapi di belakang koma ada 1, 2, 3 angka. Jadi 0,011. Ini bentuk desimalnya. Untuk latihan kalian, silahkan kerjakan 4 soal ini. Buat dalam bentuk sederhananya seperti apa. Ini, kemudian ini. Kemudian lihat, perhatikan untuk ini. Ini sudah kita buat dalam bentuk sederhana ya. Jadi kalian nggak usah bingung untuk yang ini. Silahkan dikerjakan.